Jemaat, kami minta untuk hening sejenak untuk kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Warta Jemaat Minggu 7 Mei 2023. Majelis Jemaat GKI Sumut Gunung Sinabung Pematang Siantar mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan simpatisan jemaat. Kiranya ibadah hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Nats khotbah untuk kita hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 dengan tema khotbah hidup sebagai anak Tuhan. Pelayan firman dilayani oleh Pendeta Marius P. Simbolon. Pelayan firman untuk minggu depan, Minggu 14 Mei 2023, dilayani oleh Pendeta Emeritus Ye Ginting. Nats khotbah terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Tema khotbah ketaatan karena kasih. Ibadah Komisi Sekolah Minggu pada hari Minggu 7 Mei 2023, kelas anak kecil pembawa firman oleh Bapak Edwin Tarigan, pembawa lagu dan doa pembuka Sonia Girsang, kelas anak menegak pembawa firman Ibu Irma Ginting, pembawa lagu dan doa pembuka Citra Sihaan. Pemahaman Alkitab Jemaat dengan tema menderita dengan sabar. Nas 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Wilayah Efesus pada hari Selasa 9 Mei 2023 dimulai pukul 19.30 WIB bertempat di keluarga Bapak Melin Ginting. Wilayah Korintus pada hari Rabu 10 Mei 2023 pukul 19.00 WIB bertempat di rumah keluarga Bapak Novi Purba. Latihan Kor Komisi Wanita. Latihan Kor Komisi Wanita akan dilaksanakan setelah ibadah minggu ini bertempat di gedung gereja. Latihan Kor Komisi Pria. Latihan Kor Komisi Pria akan dilaksanakan pada hari Minggu ini masuk pukul 19.00 WIB bertempat di gedung gereja. Perkunjungan majelis jemaat bersama pengurus komisi. Pada hari Rabu 3 Mei 2023, majelis jemaat bersama pengurus komisi mengadakan perkunjungan sakit kepada Ibu David Borusilain, Ibu Tandi Borupinem, dan Ibu Beneta Boruginting. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Ralat warta. Persembahan PA wilayah Efesus pada tanggal 25 April sebanyak 106.500, seharusnya Rp58.000. Persembahan PA wilayah Korintus pada tanggal 26 April sebanyak Rp58.000, seharusnya pada hari Minggu 30 April 2023, pria sebanyak 35 orang, wanita 99 orang, jumlah 134 orang. Persembahan yang terima dalam ibadah Minggu 30 April 2023. Kantong gereja sebanyak Rp327.000, pekabaran Injil Rp347, diakonia Rp326.000, ucapan syukur gereja Rp100.000,
Persembahan bulanan sebanyak Rp1.640.000. Ibadah sekolah minggu 42.000. Persembahan PA Jemaat Efesus ditambah Korintus sebanyak Rp164.500. PA Komisi Pemuda Rp16.000. Total keseluruhannya Rp2.962.500. Kantong persembahan sebanyak Rp358.000. Ucapan syukur pembangunan, kosong. Jumlahnya Rp358.000. Diterima ucapan syukur dari Ibu Petra Boris Sepuh simpatisan untuk gereja sebesar Rp300.000. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan PA Efesus dan Korintus. Persembahan PA Efesus pada tanggal 2 Mei 2023, kas gereja sebesar Rp76.000, kekas wilayah Rp76.000, jumlah yang hadir 22 orang. Persembahan PA Korintus pada tanggal 6 Mei 2023, kekas gereja sebesar Rp94.000, kekas wilayah Rp94.500, jumlah yang hadir 37 orang. Warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 7 Mei sampai 13 Mei 2023. Panggilan beribadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menikmati kasih Kristus, tema ibadah minggu hari ini adalah hidup sebagai anak Tuhan. Lewat tema ini kita diajak untuk memahami bahwa perjumpaan dengan Tuhan seharusnya terjadi sebelum pelayanan kita bagi Tuhan. Dan melalui tema ini kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan besar dari Tuhan dengan pengenalan yang benar dan relasi yang utuh dengan Tuhan. Mari kita nyatakan sukacita kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Itu hari Tuhan, Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teguh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teguh. Aduh, tolong Mas. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, terpujilah Tuhan yang tidak membiarkan kita menjadi bangsa sia-sia. Jiwa kita pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan umat kita.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mendengarkan nats pembimbing dari kitab 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Demikianlah nats pembimbing dari Tuhan untuk kita. Amin. Syukur kepada Tuhan. Ya anak domba darahmu, tak hilang kuasanya, sehingga selamatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamatmu dan suci selamanya. Sejak kupandang salibmu, dengan iman teguh, kasih-Mu laku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu laku puji terus seumur hidupku. Kami tunduk di hadirat-Mu ya sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh berlaku setia kepadamu. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni dan kasihanilah kami, karena seringkali kami membentuk dalam berbicara dan penuh keangkuhan dalam kesaksian dan pelayanan. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan mengampuni setiap orang yang mau mengaku dosanya di hadapan-Nya dengan tulus. Firman Tuhan berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kristus engkau pun telah diampuni.
Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat saling bersalaman sambil mengucapkan salam damai. Aku baca ini aja. Ada Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah. Sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah. Hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-puji Dia. Sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak dera, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu selulit dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dalam surat Galatia 6 ayat 2-5. Demikian sabda Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amankanlah karya bagi manusia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Demikianlah Bapa di sorga, di hari Minggu yang berbahagia ini, kami telah mendengar panggilan Tuhan untuk bersama-sama berkumpul di gereja-Mu ini. Lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa,
kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah ya Bapa, lewat perjumpaan ini, melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami semakin dibekali untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Bapa. Engkau kuasai hati dan pikirannya. Engkau kuatkan dia Bapa, agar firman yang disampaikannya lebih baik dari apa yang telah dipersiapkannya, terlebih-lebih seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab buat kita dalam ibadah minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-55 sampai dengan 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Demikian sabda Allah. Syukur kepada Allah. Kita suci aku pada bersamaku dan aku sedang bila dan senang. Jemaat Tuhan, mari kita membaca bacaan Injil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 yang akan kita baca secara bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, begitu selanjutnya. Dan di ayat 14 kita baca sama-sama. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak bersama. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom. Ya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seminggu kita sudah bekerja dan melayani Tuhan. Tibanya saat ini kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, jadi Ibu Bapak, tema kita pada minggu Paskah kelima ini adalah hidup sebagai anak Tuhan. Itulah yang menjadi tema kita. Bapak Ibu kekasih Kristus Yesus, hidup sebagai anak Tuhan, ada kata anak Tuhan di sana. Itu bukanlah sesuatu jabatan atau sebuah identitas diri yang kita raih dengan kekuatan kita. Bukan sebuah identitas yang kita dapat karena kerja keras kita, bukan. Tetapi status identitas sebagai anak Tuhan itu merupakan pemberian, merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Kenapa status itu diberikan kepada kita? Karena kita telah ditebus oleh dosa melalui Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Bapa kita. Ibu Bapak kekasih Kristus Yesus, pernahkah kita mendengar kata gelisah? Tentu di dalam kita menjalani hidup, kita tidak ingin memiliki rasa gelisah di dalam kita menjalani hidup. Tetapi sayangnya sebagai manusia yang hidup di tengah dunia ini, tentulah kita pernah merasakan kegelisahan itu dalam hidup kita. Ada banyak yang menjadi penyebab membuat setiap orang menjadi gelisah. Salah satunya Ibu Bapak, karena adanya sebuah perpisahan. Nah, jadi saya mengingat Ibu Bapak ketika saya masih kecil di Medan. Jadi pada saat itu ibu saya pergi bekerja. Jadi saya ditinggal di rumah sendiri bersama adik saya. Jadi pada saat itu saya merasakan kegelisahan. Kenapa? Karena di rumah yang begitu sepi, tidak ada orang, meskipun tidak ada apa-apa yang terjadi, tidak ada rasa bahaya, tetapi seakan-akan perasaan ini merasa seperti ada sesuatu yang membayangi, ada sesuatu yang menghantui. Karena perpisahan, ibu yang harus bekerja dan saya harus sendiri di rumah menunggu kepulangan ibu. Nah, Ibu Bapak, ketika kita merasakan kegelisahan karena ditinggal oleh orang, tentulah kita merasakan sesuatu yang sangat menyeramkan. Karena Yesus mengajar bahwasannya pengalaman yang paling menyeramkan adalah merasa tinggal di luar. Tidak ada yang peduli. Di dalam keadaan seperti ini, Ibu Bapak, biasanya orang merasa seperti di luar pintu gerbang kota yang terkunci rapat pada malam hari. Kalau kita boleh bayangkan, berada di depan pintu besar, terkunci di dalam ruangan, begitu alam yang begitu luar biasa, tentulah akan sangat banyak kekhawatiran, akan ada banyak rasa bahaya yang membayangi kita. Seperti kita menjadi mangsa yang empuk untuk
dicopet oleh penjahat, atau dimakan oleh binatang buas. Nah, di dalam bacaan Injil Yohanes ini, Ibu Bapak, ini berbicara tentang tempat yang paling aman dan yang paling nyaman. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi, tempat itu adalah kediaman Bapa sendiri. Itu disebut dengan nama rumah Bapa. Rumah Bapa. Tidak mungkin ada orang yang mengusik dan mengancam. Sebab Allah yang maha tinggi berkuasa di dalam rumah Bapa. Firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini artinya Ibu Bapak, siapa saja boleh dan bisa menemukan ketentraman dan perlindungan di dalam dekapan yang maha kuasa. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang merasa ditinggalkan. Tidak ada seorang pun yang merasa sendiri. Tidak ada seorang pun yang merasa gelisah. Sebab firman Tuhan berkata, banyak tempat tinggal. Artinya, sebuah jaminan seberapapun orang yang mau tinggal, akan selalu ada tempat. Maka, kita sebagai orang percaya nantinya tidak usah berebut tempat. Gak perlu khawatir tidak kebagian tempat. Sebab Ibu Bapak, tempat yang disediakan Bapa, tidak satupun orang yang dapat membatasinya. Jadi tidak usah khawatir. Tempat yang disediakan oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak tempat untuk kita nanti ke sana. Berbeda dengan tempat yang nyaman dan aman yang disediakan oleh manusia. Karena biasanya tempat yang disediakan oleh manusia, Ibu Bapak, itu adalah tempat yang terbatas. Dan hanya tersedia bagi orang yang bisa membayar mahal. Kenapa demikian? Kalau saya buka berita Ibu Bapak, ada itu suatu pantai, menyewa lapak atau gazebo, 3 jam bayarnya 500.000. Udah 3 jam dia duduk di situ, dimarah-marahi pula. Udah habis waktumu pergi kau sana. Masuk lagi yang lain, bayar 500.000, baru duduk. Jadi tempat yang disediakan oleh manusia itu adalah terbatas. Bahkan tempatnya itu diperhitungkan oleh waktu. Maka orang-orang pun akan berebut tempat untuk menikmati tempat itu. Bahkan harus saling bersenggolan dan bergesekan untuk mendapatkan tempat yang terbatas itu. Mengapa demikian? Karena menurut tafsirannya dikatakan tahta kekuasaan duniawi yang dipandang sebagai tempat impian itu selalu diperebutkan Ibu Bapak. Oleh sebab itu, kita jangan khawatir sebagai orang yang percaya. Karena tempat kita nanti, kita nggak perlu membayar mahal. Kita tidak perlu berebutan tempat. Seperti kita tempat di dalam dunia ini. Mau bangun rumah aja, kita harus cari tempat. Berburu tempat. Mau bangun usaha, kita harus cari tempat yang strategis. Contoh di Paja Oras. Tempat yang strategis ini menjadi tempat yang rebutan. Ya kan? Siapa dapat, siapa duluan, ia yang dapat. Tetapi di surga nanti, firman Tuhan berkata bahwasannya akan ada banyak tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, Ibu Bapak kekasih Kristus Yesus, di sini, di dalam bacaan ini, Tuhan Yesus menyadari bahwasannya murid-murid yang dikasihnya itu akan merasa gelisah karena akan menghadapi sebuah perpisahan. Ya, Yesus tahu murid-muridnya sedang merasakan gundah gulana karena akan lagi dan lagi ditinggalkan oleh sang guru. Pada saat itu ketika kematian Yesus dalam Jumat Agung, mereka merasa ketakutan, merasa gelisah karena ditinggal oleh Yesus. Dan kali ini Yesus juga berkata di dalam Yohanes pasal 13, ia akan kembali ke rumah Bapa dan murid-muridnya akan ditinggalkan. Tentu wajar murid-muridnya kembali lagi merasakan kegelisahan karena akan ada perpisahan. Tetapi Ibu Bapak, di sini Tuhan Yesus mengerti perasaan mereka. Yesus mengerti perasaan para murid. Sebab Tuhan Yesus pernah mengalami kegelisahan itu sendiri. Tentu semua di sini kita, seperti yang saya katakan tadi, pernah merasakan sebuah kegelisahan. Tentu Ibu Bapak. Saya pun kalau di rumah pastori malam-malam merasakan kegelisahan. Sepi kali rasanya. Hanya ditemani nyamuk. Untunglah ada nyamuk. Ada tepok-tepok. Nah, Ibu Bapak kekasih Kristus Yesus, di sini Tuhan Yesus pernah mengalami kegelisahan itu. Kenapa? Pertama, Yesus pernah merasa gundah gulana
ketika melihat Maria menangisi kematian Lazarus saudaranya, Yesus juga merasakan kegelisahan karena melihat Maria menangisi kematian si Lazarus. Di sini juga Ibu Bapak, Tuhan Yesus pun juga pernah merasa gelisah ketika diperhadapkan dengan kematiannya yang sebentar lagi di kayu salib. Bayangkan Ibu Bapak, ketika kita mendekati kematian, tentulah kita merasakan kegelisahan. Ketika kita merasakan kesakitan, tentu kita juga akan merasakan kegelisahan. Begitu juga lah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika ia merasakan kegelisahan saat ia tahu bahwasannya waktunya sudah dekat ketika ia akan disalibkan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus juga merasakan kegelisahan ketika ia dengan berat hati menyebut nama seorang dari muridnya yang akan mengkhianati dirinya. Jadi dari ketiga contoh ini Ibu Bapak, Tuhan Yesus mengerti betul akan arti kegelisahan. Tuhan Yesus paham betul akan arti gelisah. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin orang yang beberapa kali mengalami kegelisahan dapat menasihati orang lain supaya jangan gelisah? Tadi kita perhatikan kan dalam teks kita, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, jangan takut. Ya, kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri tahu cara mengatasi kegelisahan itu. Yesus menyatakan kepada para murid untuk tidak gelisah karena perpisahan yang sebentar lagi terjadi akan dirinya. Yesus berkata bahwasannya perpisahan itu hanya untuk sementara. Perpisahan itu bukan untuk selama-lamanya, tapi harus kita garis bawahi. Perpisahan itu hanya untuk sementara. Kenapa Yesus berpisah Ibu Bapak? Tuhan Yesus berpisah untuk menyiapkan tempat di rumah Bapa. Dan jika nanti ia sudah selesai, ia akan kembali dan membawa murid-muridnya ke tempat yang aman tadi. Sehingga para murid itu tidak akan lagi berpisah dengannya. Dengan perkataan ini Ibu Bapak Saudara, murid-murid yang gelisah itu dikuatkan agar hati mereka mantap untuk melanjutkan misi Yesus di tengah dunia. Misi apa itu Ibu Bapak? Misi Tuhan Yesus adalah menghadirkan kerajaan Allah sehingga kelak sebanyak mungkin orang akan masuk ke dalam rumah Bapa yang aman itu. Di dalam bacaan kita tadi yang dibacakan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60, ini mengisahkan salah seorang murid Yesus Ibu Bapak yang bernama Stefanus. Ini adalah seorang pelayan meja, 7 diaken yang dipilih oleh Allah untuk melayani umatnya, melakukan pekerjaan Allah. Apa itu tadi? Menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia supaya banyak orang-orang percaya kepadanya. Tetapi di saat Stefanus menjalani pelayanan itu bukanlah hal yang mudah Ibu Bapak. Ketika ia diperhadapkan dengan sebuah masalah, bahkan dalam bacaan ini tadi, ia sampai dihukum rajam. Karena ia memberitakan tentang Injil Yesus. Tapi apa yang dikatakan oleh si Stefanus dalam ayat yang ke-60, ampunilah mereka Bapa. Iya, di saat situasi genting seperti itu, Stefanus pun tetap percaya kepada Tuhan, menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Artinya, ia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Lalu bagaimana dengan umat Kristen pada saat ini, Ibu Bapak? Pada saat ini pun, kita yang tadi sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita pun diberikan sebuah misi itu. Misi itu bukan hanya menjadi tugas para murid, tetapi juga kepada kita, di mana tugas kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Melalui apa? Melalui perbuatan kita, melalui sikap hidup kita, melalui cara kita berpikir, cara kita berbicara, dan cara kita melayani. Sehingga ketika orang melihat kita, seperti orang melihat, wah seperti ini rupanya orang Kristen. Benar-benar memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan Ibu Bapak bukan hanya berbicara tentang firman Tuhan, tetapi dengan sikap hidup kita, kita menunjukkan sebagai orang yang percaya,
Itu bagian dari melayani. Sebab hidup kita ini adalah kitab terbuka yang dibaca oleh orang lain. Kalau kita berbicara, oh, orang Kristen ternyata penuh kasih. Saat kita berperilaku, oh, ternyata orang Kristen lemah lembut. Saat kita bekerja, oh, ternyata orang Kristen gak suka menipu. Jujur-jujur semua. Itulah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui kehidupan kita. Ibu bapak kekasih Kristus Yesus, di sini ketika Yesus menyatakan ia mau pergi, ia bukan menyatakan ia egois, meninggalkan para murid dengan beban pelayanan. Tidak. Yesus di sini tidak egois, karena ketika ia meninggalkan para murid, ia menyatakan kepada para murid bahwasannya ia pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi para murid. Nah, jadi ibu bapak, di sini Tuhan Yesus kita percaya bahwasannya ialah Sang Gembala Agung, Gembala yang baik. Di mana dalam khotbah minggu lalu dikatakan Yesus menggambarkan identitasnya sebagai pintu. Dan saat ini ibu bapak saudara, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan sebutan ia sebagai jalan. Bah, mana yang betul ini? Yesus sebagai pintu untuk kita masuki dengan bertobat, kita masuk ke dalamnya. Dan saat ini Yesus juga mengatakan identitasnya ia sebagai jalan. Maksudnya apa ini? Ibu bapak kekasih Kristus Yesus, ini bukanlah sebuah hal yang berbeda. Tetapi ini adalah hal yang berkelanjutan. Hal yang berkesinambungan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, ia memperkenalkan dirinya sebagai jalan. Arti jalan adalah arah yang harus dilalui agar orang sampai pada tujuan. Jalan artinya adalah arah yang harus dilalui agar orang yang percaya sampai kepada tujuan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus Yesus, ketika kita membuka pintu, kita keluar, tentu akan ada jalan. Kita mau jalan kemana? Mau jalan ke kamar, jalan ke ruang tamu, atau jalan ke tempat lain. Seperti itu juga kira-kira gambarannya. Ketika kita membuka pintu itu, kita akan memasuki sebuah jalan, yaitu jalan kebenaran, Ibu Bapak. Jalan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah jalan hidup orang yang percaya. Jadi dengan kita mempercayakan hidup kita berjalan di jalannya Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi ketika kita membuka pintu itu, kita akan masuk melalui jalan, dan jalan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita diundang Ibu Bapak sebagai orang percaya yang sudah membuka pintu itu. Jangan sampai kita salah jalan di dalam hidup ini. Jangan sampai kita menggunakan jalan keegoisan kita. Jangan kita jalan di dalam jalan kebencian kita. Jangan kita jalan di dalam jalan penuh dengan keberdosaan kita yang kita buat. Tetapi firman Tuhan jelas mengarahkan kita pada saat ini, supaya kita jalan di dalam kemuliaan Bapa, jalan di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan, maka hidup kita haruslah kita jalani sebagai hidup sebagai anak Tuhan. Jalan yang harus kita lampaui adalah jalan menuju Yesus Kristus. Bukan jalan menuju ke tempat-tempat yang lain. Bukan jalan ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan tetapi hanya sementara. Tetapi jalan menuju ke tempat Tuhan Yesus. Jalan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab firman Tuhan berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya ketika kita hidup di dalam Kristus dan berjalan di dalamnya, kita juga harus memiliki kebenaran di dalam hidup kita, Ibu Bapak. Artinya menolak segala sesuatu yang jahat, menolak segala sesuatu yang buruk, dan berjalanlah
di dalam jalan yang benar. Karena di dalam menjalani yang benar, Ibu Bapak, ini adalah tugas kita. Ya, tugas kita sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang harus memiliki karakter dari sifat orang tuanya. Jadi di dalam cara berpikir inilah kita mempunyai akses di dalam nama Tuhan Yesus dan meminta Dia untuk memperlengkapi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, biasanya kan Ibu Bapak, ada perkataan yang mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya kan? Karakter dari ayah dan ibu itu juga turun kepada anak-anaknya. Dan saat ini yang mau kita ambil adalah kita sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan Yesus, maka karakter kita di dalam menjalani hidup itu harus berpadan dengan karakter Sang Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini sebagai anaknya Bapa, Bapa juga berkata di dalam ayatnya, di dalam ayat yang ke-13, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Apa maksudnya Ibu Bapak? Maksudnya sebagai anak Allah, kita hidup di dalam duniawi, untuk menunjukkan karakter Allah, kita harus meminta pertolongan Bapa, supaya Bapa menolong kita di dalam Roh Kudus-Nya, untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan untuk menghadirkan misi Bapa, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia, dengan sikap hidup kita, dengan karakter kita, dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan di dalam ayat 14 berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan memberikannya. Aku akan melakukannya. Ini tidak boleh kita tafsirkan secara literal, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita diminta untuk meminta kepada Bapa kekuatan pertolongannya untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, supaya kita hidup di dalam duniawi ini untuk menunjukkan misi Yesus, menghadirkan kerajaan Allah. Jadi jangan kita pahami bahwasan, oh aku anak Tuhan kok, gak apa-apa aku berbuat semauku. Bapak kan baik, nanti aku ditolongnya, nanti aku akan diampuninya. Tidak Ibu Bapak. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kamu meminta sesuatu di dalam namaku, aku akan melakukannya. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diberikan Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Stefanus sudah menunjukkannya dengan ia menghadirkan misi kerajaan Allah. Ia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Begitu juga dengan kita. Nanti memang kita akan ditinggalkan oleh Bapa ketika Bapa naik ke sorga. Tetapi Bapa tidak meninggalkan kita begitu saja. Ia akan menghadirkan pribadinya, Roh Kudus, untuk menolong kita melakukan pekerjaannya, meneruskan pekerjaannya di dalam kita menjalani hidup. Ya. Jadi istilahnya Ibu Bapak, kita sebagai anak, kita mendapatkan warisan. Ya kan? Warisannya itu adalah keselamatan yang diberikan oleh Allah. Dan kita juga diberikan warisan yang lain pada saat ini, yaitu warisan untuk meneruskan pekerjaan Bapa, yaitu menghadirkan cinta kasih Allah, menghadirkan damai sejahtera Allah, menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Bagaimana Pak Pendeta caranya? Ya caranya kita meminta pertolongan Tuhan. Kalau kita berusaha berdagang baik di pajak horas ataupun pajak perluasan, di dalam kita melakukan menjual perdagangan, kita lakukanlah dengan takut akan Tuhan, dengan melakukannya yang jujur. Kalau kita bekerja sebagai guru, kita lakukanlah mendidik anak itu dengan benar-benar. Kalau kita melakukan usaha di ladang, kita lakukanlah dengan benar-benar. Kita buat pupuk yang bagus supaya hasil buahnya baik. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntun untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan benar,
dan kita lakukan itu dalam hidup kita. Maka di dalam Minggu Prapaskah, Minggu Paskah yang kelima ini, hidup sebagai anak Tuhan, kita dituntun untuk memiliki identitas sebagai anak Tuhan, identitas sebagai anak terang, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Maka kita hidup dan berperilaku harus menunjukkan hidup sebagai anak Bapa, hidup sebagai anak dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita di dalam menjalani hidup kita seminggu ke depan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu ini semakin mengingatkan kami akan identitas kami sebagai anak-Mu. Ajarlah kami Bapa melakukan seturut kehendak-Mu untuk menghadirkan misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mampukan Simpan itu baik pada Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berlari sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bagan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan mengangkat baru. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing dalam tumpuanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikut. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sukacita di hatiku berlimpah Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap hidupku bersuka cita, kehidupan diam di dalamku. Bermegahkan Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat Roh Bapa di sorga, membawa persembahan syukur kami. Bapa, berkati persembahan syukur ini, agar persembahan syukur ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan ampunkan kami ya Bapa, apabila di dalam kami mencari dan menyerahkan ada terselip dosa dan kesalahan kami. Demikian juga ya Bapa, majelis jemaat-Mu di tempat ini, biarlah dapat mengelola persembahan ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan lewat persembahan ini termulia nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah dan pengharapan kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke. Udah. Tuhan sambut jiwaku, bila ku berdoa. Tiada ku bertemu, bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku, bila ku berdoa. Sembilan
Silaku berdoa, hatiku pun bersemangat. Silaku berdoa, silaku berdoa, silaku berdoa. Tuhan selalu jiwaku, bila ku berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami percaya kepadamu. Ketika kami berdoa, Engkau mau menyambut jiwa kami di dalam setiap kami memperkatakan setiap permohonan dan kebutuhan kami. Pada saat ini Bapa, kami boleh bersyukur, di mana karena berkat dan anugerah-Mu sepanjang kami menjalani hidup, dan di hari ini Engkau mengundang kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Doa bagi umat-Mu yang menjalani masa lanjut usia, Tuhanlah yang menolong dalam menjalani masa tua, biarlah dapat merasakan sukacita bersama dengan anak cucu dan menantu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk perpanjangan tangan jemaat, majelis jemaat, bagi komisi dan panitia, dan juga tim, biarlah di dalam menjalani pelayanan, Engkaulah yang menguatkan dan menolong, serta menuntun ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar bagi kami. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Menampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Langkahku diatur oleh kasihnya memimpinmu. Tetap tenang, hingga sejauh nanti aku tiba surga yang bagus.
Aku penebus dosa, sebab Dia dekat, tiap langkah ku tak yang Tuhan pimpin, tetap pagi ikut diantaranya hingga Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, tak terombang-ambing lagi jiwaku, walau lemah hidupku penuh awan, nyanyikan terang langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku menantimu, aku menantimu. Kau tidak akan aku lupakan, yakinlah terus. Hari Minggu, selamat hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu tua, hari Minggu Itik. Apa itu tengah? Semua hadir Selasa dipercepat. Oh, jam 7? Iya. Oke, siap. Iya. Tengah. Semua majelis dia Pak Dibu. Ya, semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Mak.
hari Minggu tengah Minggu tua. Hari Minggu ya Bu Pendeta, Minggu Putri, hari Minggu tua. Ayo, jam oke, bonceng eating ya. Minggu tua. Minggu tua. Hari Minggu B, hari Minggu Alif, Minggu tua, kepada